Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai cerita, izinkan saya membukanya dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar raya, jangan lupa membeli kacamata. Salam hormat untuk semua, izinkan saya bercerita. Perkenalkan, nama saya Venita Berlian. Saya berasal dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 2 Banyuwangi. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Asal-Usul Kota Kepanjen. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang cantik jelita. Ia bernama Roro Ayu Proboretno. Roro Ayu Proboretno ini adalah anak dari Adipati Malang. Selain parasnya yang cantik, dia juga seorang gadis lincah dan suka ilmu kanuragan yang terkenal akan kesaktiannya. Adipati Malang menginginkan putrinya untuk menikah. Namun, Putri Proboretno sering menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, Putri Proboretno malah semakin didesak dengan keluarganya. Akhirnya, ia mau menikah, tetapi dengan satu syarat. Apabila ada seorang laki-laki yang mampu mengalahkan ilmu kanuragannya, maka ia sedia untuk menjadi istrinya. Akhirnya, Adipati Malang mengadakan sebuah sayembara. Kabar sayembara tersebut tersebar luas di daerah Kadipaten Malang. Dan suatu hari, beritanya sampai pada seorang pria yang bernama Sumo Lewo yang berasal dari Gempol Porong dan bekerja di Kadipaten Malang sebagai aris Japanan Malang. Sumo Lewo ini mempunyai seorang guru yang bernama Ki Jabar Sodik yang terkenal mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Ia berpesan kepada Sumo Lewo bahwa tidak boleh atau melarang memperistri Putri Proboretno. Dan apabila dilanggar, maka akan terjadi sebuah malapetaka besar yang akan menimpa Sumo Lewo yang disebabkan oleh seorang laki-laki yang berasal dari utara timur Malang, memakai anting-anting dan berkumis. Oleh karena Sumo Lewo ingin menikahi Putri Proboretno, tetapi karena pesan gurunya yang melarang memperistri Putri Proboretno, akhirnya dilanggar. Sumo Lewo ingin mengikuti sayembara tersebut. Tetapi karena takut akan takdir kematiannya yang akan menimpa Sumo Lewo, akhirnya ia membuat peraturan bahwa tidak boleh ada orang asing yang masuk ke dalam daerah Kadipaten Malang yang memiliki ciri berkumis dan memakai anting-anting. Jika ia memasuki kawasan tersebut, maka akan langsung dibunuh di daerah Lawang atau yang dijuluki dengan daerah Kali Getih. Akan tetapi tujuan Sumo Lewo tidak berhasil karena seorang yang bernama Raden Panji Pulangjiwo bisa memasuki kawasan Kadipaten Malang dan akhirnya mengikuti sayembara. Pada saat sayembara akan dimulai,
Sumolewo ingin melawan Raden Panji Pulangjiwo, sehingga keduanya terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit antara Raden Panji Pulangjiwo dengan Sumolewo, yang dimenangkan oleh Raden Panji Pulangjiwo. Dalam pertempuran tersebut, Sumolewo meninggal terkapar di daerah Gelitung, Malang. Raden Panji Pulangjiwo akhirnya berkesempatan untuk bertanding kemampuannya dengan Roro Prabaretno. Pada saat adu kesaktian, Roro Prabaretno terdesak lari dan bersembunyi, menyembunyikan di batu umpak yang bernama Nini Growah. Namun, bisa diketahui dan dilumpuhkan, yang akhirnya kemenangan jatuh di tangan Raden Panji Pulangjiwo dan Roro Prabaretno diserahkan kepada Raden Panji Pulangjiwo. Orang tua Roro Prabaretno, Adipati Malang, menepati janjinya untuk menikahkan Roro Prabaretno dengan Raden Panji Pulangjiwo. Meski hatinya menolak dengan kehadiran Raden Panji Pulangjiwo, perkawinan antara Raden Panji Pulangjiwo dan Roro Prabaretno mempunyai keturunan seorang putra bernama Raden Panji Pulung. Pada sewaktu-waktu, Adipati Malang mengutus Raden Panji Pulangjiwo untuk menyelesaikan peperangan dengan daerah Timur Jawa sebagai pimpinan pasukan Kadipaten Malang, sehingga terjadilah peperangan yang sengit dan tidak seimbang. Namun, dengan bantuan kuda gesit lincah dan kuat yang bernama Sosrobahu serta Roro Prabaretno, istri setianya, membantu dengan sukmanya yang dirupakan sebuah boneka. Akal licik dari kelompok yang tidak suka dengan Raden Panji Pulangjiwo membuat kabar bohong bahwa Raden Panji Pulangjiwo telah meninggal di dalam pertempuran. Kabar bohong tersebut didengar oleh seorang putri Prabaretno yang akhirnya jatuh sakit dan pada proses akan dibawa ke Kadipaten, ia meninggal di tengah perjalanan yang terus dimakamkan. Kabar Raden Panji akan pulang menuju Kadipaten Malang dengan posisi marah karena putri Prabaretno meninggal dunia. Upaya Adipati Malang diperintahkan untuk menutup jalan masuk ke Kadipaten Malang. Raden Panji Pulangjiwo mengambil strategi untuk masuk ke Kadipaten Malang dengan melalui Malang Timur, yaitu daerah Kota Bedah atau Kendung Kandang. Dengan meninggalnya istri Raden Panji Pulangjiwo, tertekan jiwanya, Adipati Malang bermaksud menghadapi dan membunuh Raden Panji yang terkenal mahir ilmu kanuragan dengan memakai siasat membuat suatu panggung jebakan yang di atasnya adik perempuan Prabaretno yang bernama Putri Probosari yang dihias mirip Putri Prabaretno. Karena tahu perempuan yang mirip Putri Prabaretno masih hidup, maka Raden Panji Pulangjiwo cepat-cepat mendekati perempuan itu.
Tetapi di dekat panggung Raden Panji Pulangjiwo dijebak berupa lubang sumur, dan akhirnya masuklah ke lubang sumur yang telah disiapkan. Di tengah kelelahan dan keputusasaannya karena mengetahui istrinya benar-benar sudah meninggal, Raden Panji Pulangjiwo hanya bisa pasrah dan tidak melawan. Hingga pada akhirnya ia benar-benar tidak bergerak dan menghembuskan nafas terakhirnya menyusul sang istri. Setelah beberapa saat Raden Panji Pulangjiwo meninggal, Adipati Malang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ternyata bukan Raden Panji Pulangjiwo yang menyebarkan berita palsu itu, melainkan ada pihak lawan yang tidak suka dengan Raden Pulangjiwo. Kemudian ia membawa jasad Raden Pulangjiwo untuk disemayamkan di peristirahatan Putri Prabaretna. Untuk mengingat kejadian tersebut dan menebus kesalahannya pada Raden Panji Pulangjiwo, Adipati Malang menamai daerah tersebut dengan nama Kepanjen. Demikian cerita rakyat tentang asal-usul kota Kepanjen. Semoga cerita tersebut bisa menambah pengetahuan kita tentang cerita rakyat di Nusantara yang begitu beragam. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.